Sebagai bentuk solidaritas membantu rekan seprofesi, seorang dokter gigi di Kelapa Gading, Jakarta Utara berinisiatif membuat alat pelindung wajah yang nantinya akan disumbangkan bagi rumah sakit dan puskesmas yang membutuhkan. Ya, mulai dari dokter hingga staf klinik turut terlibat membantu proses pembuatan alat pelindung wajah untuk mendukung tenaga kesehatan sebagai garda terdepan perawat pasien COVID-19. Melihat banyaknya tenaga medis yang terpapar virus COVID-19 akibat kekurangan alat pelindung diri, membuat Grace Widodo, seorang dokter gigi di sebuah klinik, berempati dan bergerak untuk membuat alat bantu pelindung wajah yang nantinya dapat digunakan oleh para tenaga medis di berbagai instansi rumah sakit atau puskesmas di Jakarta. Di sela-sela pekerjaan harian, para staf klinik mulai dari dokter dan staf administrasi meluangkan waktu untuk membuat alat pelindung wajah yang terbuat dari bahan sederhana dan mudah didapat. Kegiatan yang dimulai sejak bulan Maret ini pun mendapat sambutan positif oleh para tenaga medis. Banyak rumah sakit dan puskesmas di luar Jakarta menghubunginya yang memerlukan pelindung wajah. Dr. Grace pun segera mengajak masyarakat untuk menjadi relawan pembuatan pelindung wajah agar produksinya bertambah. Ia pun menamai kegiatan ini dengan gerakan pelindung wajah untuk Nusantara. Kini terhitung sudah 30.000 alat pelindung wajah yang sudah didonasikan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas. Melalui alat pelindung wajah ini juga, Dr. Grace ingin agar semangat saling tolong-menolong, saling menjaga, dan saling melindungi terus disebarkan kepada setiap tenaga medis, agar jumlah tenaga medis yang terpapar virus COVID-19 tidak terus bertambah. Ya, untuk mengetahui seperti apa aksi sosial yang dilakukan oleh beliau, kita telah terhubung dengan Dr. Grace Widodo selaku donatur yang memberikan face shield melalui sambungan Skype. Selamat pagi Dr. Grace, apa kabar dok? Selamat pagi, ya, Selamat baik. pagi. Baik. Dok, ini mungkin bisa diceritakan ide awal mula dokter memberikan pelindung wajah ya, karena kita tahu saat ini Dika Ya. garda terdepan ya, tenaga kesehatan atau tenaga Mhm. medis ini memiliki PR yang besar, terutama di Jakarta, di mana angka kasus COVID-19 ini yang positif semakin tinggi angkanya. Bisa diceritakan dok, apakah juga Betul. sampai saat ini masih dilakukan pemberian donasi dari face shield ini dan di titik-titik rumah sakit mana saja dok? Oke, sebenarnya, puncak dari, kegiatan ini adalah di bulan April dan jadi kegiatan ini dimulai itu pertengahan Maret, di mana, ada waktu, tenaga medis itu belum mendapatkan APD yang lengkap. Memang APD itu sudah, dikabarkan sudah sampai di Indonesia, tapi ternyata belum sampai ke fasilitas kesehatan. Kalau saat ini, per Agustus ini sih mungkin kondisinya sudah jauh lebih baik, APD sudah mungkin lebih tersalurkan dengan baik. Jadi saat ini sih kita tidak terlalu banyak, permintaan lagi sebenarnya, Baik, dan ini gitu. memang sudah dialokasikan, disalurkan kepada para tenaga medis. Dan kalau dilihat dari perkembangannya sendiri, apakah para tenaga medis masih kesulitan untuk mendapatkan APD saat ini, Dok? Dan apa respon mereka saat mendapat bantuan? Oke, eee, tadi tadi kan ditanya juga, udah di daerah mana aja yang Iya. dapat. Ya. Sorry tadi saya miss, jadi kita udah kirim itu ke berbagai daerah ya, dari Sumatera sampai ke Papua, dari, berbagai daerah yang memang, request langsung ke kita. Dan bukan cuma saya saja sih yang bekerja, karena kita ini kan, kumpulan dari volunteer dan kumpulan dari komunitas juga banyak yang membantu. Jadi, untungnya sih kita dibantu dari berbagai daerah juga. Jadi banyak request yang untungnya sudah bisa tersalurkan dengan baik, gitu. Baik. Baik. Ini tentu tidak, murah ya, karena sudah sampai Papua dan di luar Jakarta pun juga sudah diberikan. Ini bagaimana mengumpulkan dananya, Dok? Apakah dari para relawan atau dari tim medis juga iuran gitu, Dok? Menyumbangkan, sejumlah uang untuk, membuat APD-nya gitu, Dok? Oke, awalnya awal sekali memang ini masih dana pribadi, tapi kemudian, saya coba masukkan ke Instagram untuk saya mengajarkan orang bagaimana cara membuat face shield. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya cuma ingin memotivasi dan memulai gerakan ini.
Karena saya yakin face shield untuk Nusantara ini nggak mungkin terwujud dengan 2 tangan saya. Jadi saya harus multiplikasi dan kita harus multiplikasi lebih cepat daripada penularan COVID ini sendiri. Nah, saya mulai dari Instagram ini yang tujuannya mengajarkan, malah yang masuk memang request banyak banget. Dari request itulah saya baru sadar bahwa memang beneran ada kebutuhan di bulan Maret itu ya. Terus kemudian barulah saya juga posting lagi untuk minta, ayo siapa yang mau bantu, kita benar-benar desperately butuh. Ternyata untungnya animo masyarakat sih tinggi sekali, jadi mereka tuh banyak banget yang bertubi-tubi ingin membantu. Dana untungnya ya ada yang bersedia keluar dari dana pribadi para volunteer ini, atau dana dari komunitas, atau bisa juga ada juga komunitas besar alumni yang membuka dompet donasi. Dan ada juga dari perusahaan layanan antar courier service yang mau mengcover layanan antar kita di sejabodetabek. Jadi sebenarnya ini kegiatan mungkin baru bisa berhasil karena memang kita ada kontribusi bersama sih. Sehingga hasilnya tuh bisa sampai mungkin in total bisa puluhan ribu face shield sudah terbagi di seluruh Nusantara. Baik, jadi memang perlu banyak tangan berbagai pihak Betul juga ya. untuk bisa Betul mewujudkannya. banget. Dok, bagaimana mungkin terakhir, bagaimana masyarakat yang mungkin ingin menyumbang atau ingin berdonasi atau juga ingin melakukan hal yang Ya. serupa, apakah ada kontak atau sosial media yang bisa dihubungi? Sosial media kami ada di Face Shield for COVID Jakarta. Kami pun juga masih membuka untuk para tim medis yang mungkin masih membutuhkan face shield yang belum tercover. Dan selain Face Shield for COVID Jakarta, kita juga udah punya Face Shield for COVID Bali, Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Barat, Tangerang, Medan, dan masih banyak lagi. Jadi setiap kota itu saya untungnya juga udah banyak perwakilan. Jadi jika memang masih ada fasilitas kesehatan yang membutuhkan, very welcome, kita tunggu DM-nya. Baik, terima kasih Dr. Grace untuk informasinya. Semoga dapat menginspirasi banyak orang untuk membantu tenaga Ya. medis ya, yang menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19. Sekali lagi terima kasih waktunya untuk Dr. Grace. Ya.